Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajarannya, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh dipimpin oleh KM-nya. KM-nya siapa? Narya. Boleh Narya dipimpin dulu. Oke semuanya, perhatikan sini. Untuk memulai pembelajaran kali ini, lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati. Boleh. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Baik, untuk pertemuan kali ini ada yang tidak hadir? Ada Ibu. Ada. Siapa aja? Ada dong. Nama Ibu? Sakit perut. Lanjut aja untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang novel ya. Ada yang tahu tentang novel? Apa sih novel itu tuh? Buku. Buku cerita. cerita. Apa? Buku cerita. Menceritakan tentang apa gitu? Tergantung temanya ya. Apa sih novel itu tuh? Novel tuh karya sastra prosa panjang gitu yang menyajikan rangkaian peristiwa kehidupan tokoh secara mendalam, terus juga lengkap dengan konflik, perkembangan karakter dan juga pesan moral. Nah, novel juga tidak hanya memberikan hiburan gitu, tetapi juga bisa menghadirkan cerminan kehidupan, cara pandang pengarangnya terhadap realitas sosial serta pergulatan batin manusia. Jadi di dalam novel itu tuh ada konflik, terus juga ada perkembangan karakternya juga, terus juga si penulis juga bisa menuliskan pesan moralnya juga yang ada di dalam novel gitu ya. Nah, di sini ada ciri-ciri novel gitu. Yang pertama, siapa yang mau baca? Saya. Boleh Siti Sofa. Ciri-ciri novel yang pertama di situ ada panjang, cerita lebih luas. Dibaca dulu ya. Novel memiliki ruang narasi yang lebih panjang sehingga mampu menggambarkan detail cerita secara mendalam baik konflik maupun latar. Kemudian yang kedua ada tokoh berkembang secara kompleks. Pembaca dapat mengikuti perubahan karakter tokoh mulai dari awal hingga akhir cerita. Perkembangan ini menjadi ciri khas dari novel. Nah, kan yang pertama itu panjang, cerita lebih luas. Nah, biasanya kan kalau di dalam novel itu tuh panjang gitu ceritanya, sedangkan kalau di dalam cerpen itu kan pendek tetapi lebih fokusnya gitu, masalahnya satu saja gitu. Kalau di novel mah itu panjang gitu ceritanya. Terus kalau yang kedua itu di tokoh-tokohnya itu berkembang gitu secara kompleks, mengikuti perubahan karakter gitu. Kalau di novel tuh lebih banyak gitu, lebih menceritakan lagi, lebih mendalam gitu kalau di dalam novel gitu ya. Terus lanjut ciri-cirinya yang ketiga, boleh mau dibaca masing-masing. Yang ketiga ada konflik lebih berlapis. Novel umumnya memiliki konflik utama dan konflik tambahan yang saling berkaitan sehingga cerita terasa hidup dan realistis. Yang keempat, deskripsi latar lebih mendalam. Latar kan ditebakkan waktu dan suasana itu digambarkan secara rinci untuk memberikan pengalaman membaca yang Nah, di dalam novel itu tuh kan ada konflik gitu, konfliknya itu lebih berlapis, lebih banyak gitu, lebih menceritakannya itu lebih detail gitu. Umumnya tuh kan konflik utama dan konflik utamanya tuh saling berkaitan gitu, sehingga ceritanya itu terasa lebih hidup gitu. Terus kalau deskripsi latarnya juga mendalam gitu, tempatnya, waktunya gitu, diceritakan lebih dalam juga, terus digambarkan secara rinci untuk memberikan gitu pengalaman yang nyata gitu bagi si pembacanya. Nah, di dalam unsur intrinsik, siapa yang mau baca? Saya. Yang pertama itu Tema, yang kedua tokoh, yang ketiga penemuan. Tema adalah ide pokok atau gagasan utama yang mendasari keseluruhan isi novel. Tokoh pelaku cerita dalam novel tokoh utama dalam tokoh tambahan. Yang ketiga ada penokohan.
selain ini kan itu unsur intrinsiknya baru 3, kan ada lagi apa aja sih unsur intrinsik selain ini? Ya, Sudut pandang. nah, kalau di alur itu di dalam novel itu tuh menceritakan rangkaian peristiwa gitu yang membentuk jalan cerita gitu, ada di awal, di tengah, terus di akhir. Terus kalau latar itu tempat, waktu, terus juga suasananya gitu digunakan dalam novel. Dan yang terakhir ada sudut pandang gitu. Dalam sudut pandang itu posisi pengarang itu dalam menyampaikan ceritanya, atau orang pertama, orang ketiga gitu. Yang terakhir ada amanat. Di dalam novel tuh kan ada nilai gitu, nilai dan pelajaran juga apa tuh yang bisa disampaikan gitu di dalam novel tersebut. Nah, terus ada unsur ekstrinsik. Ada yang mau menjelaskan dari keempat ini? Yang mampu awan. Ada yang mau? Nanti dapat. Boleh? Apa? Jelasin. Ngejelasin sih. Boleh? Jadi latar belakang pengarang itu kayak biografi pengarangnya, kayak namanya siapa, lahirnya kapan, tanggal berapa, bulan apa, tahun Ada apa. yang biasanya disampaikan. Iya. Ya, terus yang kedua Nilai sosial budaya. orang Oh salah, nilai moral. Ya. Jadi kayak ada apa namanya, ada nilai-nilai moralnya gitu. Kayak dapat diambil gitu. yang dari novel itu. Ya, terus ada nilai sosial budaya. Selain dari nilai moral tuh ada nilai sosial budaya. Apa nilai sosial budaya? Iya, pasti ada. Kayak misalkan ini di novel itu tuh disajiin makanan khas daerah gitu. Terus kayak digambarin misalkan novel itu di Padang, terus ada rumah apa gitu. Ya, kondisi masyarakat. Oh, tradisi. Iya. Terus ada kondisi zaman. Jadi di novel juga itu bisa dilihat gitu itu kondisi zaman kenapa dia modern atau lama gitu. Nah, jadi tadi unsur intrinsiknya ada apa aja di unsur intrinsik? Unsur intrinsik ya tadi ada apa aja? Aksi pandang. Nah, ini ada manfaat dari membaca novel. Siapa yang mau baca? Saya. Manfaat membaca novel. Yang pertama, mengembangkan empati karena membaca mengikuti perasaan dan pengalaman tokoh sehingga lebih mudah memahami sudut pandang orang lain. Yang kedua, meningkatkan imajinasi dan kreativitas. Novel memicu daya khayal pembaca melalui gambaran tokoh, latar, dan konflik yang beragam. Saya. Boleh. Manfaat membaca novel. Nomor 3, memperluas pengetahuan sosial dan budaya. Setiap cerita membawa pembaca mengenal berbagai lingkungan, tradisi, dan latar masyarakat yang berbeda. Meningkatkan kemampuan berbahasa. Pembaca memperoleh kosakata baru, memahami gaya bahasa, dan belajar struktur kalimat yang baik. Ya, itu adalah manfaat dari membaca novel. Sekarang dibagi kelompok ya, 2 kelompok aja. Boleh. Kelompok depan belakang. Jelas satu dong. Berarti Yang tadi. ya tuh ada Yang tadi weh. ada aku. Berarti Kamu ngomong 2. Ya udah 1 2 1 Satu dong. 1 2. Ini satu. Oh, berarti yang satu. Gue kelompok yang tadi. Iya, ya yang tadi aja Bu. Soalnya udah pasti menang. Iya, betul. Easy. Suara. 1 sampai 10. Itu ya baca dulu
novelnya kan, jadi kalian baca dulu, terus kemudian kalian langsung isi aja. Ya, Bu. Mancing. Keren. Itu Inisiatifnya udah bagus. ayo ibu ini udah tapi nggak ada yang mau ke depan. Ya, abi yang ini. Padahal kayak gini dong. Memaparkan hasil jawabannya. Tiba-tiba gini. Aku dulu. Iya, masih semua ya. Nah, jadi masalah kehidupan apa yang digambarkan pada suatu kutipan, yaitu kemiskinan. Lalu yang kedua itu nilai apa yang ditekankan pengarang melalui tokoh Bungus tentang semangat tidak pantang menyerah. Lalu yang ketiga itu apa yang menjadi harapan tokoh terhadap masa depan. Jangan berhenti bermimpi. Ya, boleh tepuk tangan untuk kelompok 1. Jawablah dengan tepat. Masalah kehidupan apa yang digambarkan pada kutipan ekonomi? Nilai apa yang ditekankan pengarang melalui tokoh Bungus? Semangat tidak menyerah. Apa yang menjadi harapan tokoh terhadap masa depan? Keluar dari kemiskinan. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 2. Kembali ke temannya masing-masing. Ada yang mau menyimpulkan gitu? Materi hari ini tentang apa aja gitu? Pak, Ayo. dia maksudnya menyimpulkan hari ini pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini. Ya, apa yang tadi kita sudah membahas mengenai novel dan ada unsur intuisi ya, sedikitnya tidak ada manfaat membaca novel juga, kayak memperluas pengetahuan sosial dan budaya, meningkatkan kemampuan berbahasa yang Makasih Rafa. Oke, untuk pertemuan kali ini dicukupkan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.